Perkenalkan, kami dari kelompok 4 membahas tentang ideologi dan integritas bangsa. Nama kelompok Agatha Manik, Aprianti, Margaret Era Yemima, Kevin Iciwana Sirait, dan Musilin Purba. Saya Agatha Manik ingin menjelaskan tentang ideologi Indonesia. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Maka Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya Nanti bangsa. saya akan membacakan fungsi ideologi. Yang pertama, fungsi ideologi membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Yang kedua, ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup, bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya, ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Yang ketiga, ideologi juga berfungsi mengatasi berbagai pertentangan, konflik, atau ketegangan sosial. Yang keempat, ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas, rasa kebersamaan, dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ideologi berfungsi sebagai pemersatu, yaitu dilakukan dengan menyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman. Perkenalkan, nama saya Margaret Era Yemima. Saya akan menjelaskan pada slide keempat, yaitu Pancasila sebagai identitas nasional yang menguatkan integrasi bangsa. Di mana dapat kita lihat di sini bahwa pengertian Pancasila itu sendiri adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia tidak akan dapat meraih kemajuan yang diinginkan. Dalam membangkitkan semangat itu, diperlukan kepemimpinan yang dapat memulihkan kembali kepercayaan warga pada diri sendiri dan sesamanya. Kekuasaan digunakan sebagai kekuatan solidaritas nasional dengan memberi inspirasi kepada masyarakat untuk mencapai tujuan dengan membuka diri penuh cinta dengan yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga tak ada satupun kekuatan yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Dalam proses penjabaran pandang hidup yang diperlakukan suatu nilai-nilai dasar yang menjadi pandangan hidup dan bangsa dan negara, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat dalam butir-butir Pancasila yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik individu maupun masyarakat. Baiklah, untuk selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Slide ke-6, poin pertama. Era ini, globalisasi juga makin kuat di Indonesia. Dapat diperoleh pemahaman identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa atau kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, yang dapat membedakan dirinya dengan bangsa lain. Poin 2. Dengan adanya globalisasi, tentunya akan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam meneguhkan identitas bangsa dan integrasi bangsa. Slide ke-7, lanjutan poin 3. 3. Identitas nasional juga sangat mengharapkan bentuk integrasi nasional yang kokoh. Dalam menopang kekokohannya, integrasi nasional membutuhkan kekuatan dari integrasi sosial dan integrasi budaya. Poin 4. Maka kesadaran terhadap identitas nasional merupakan keyakinan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang identitas bangsanya yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dengan demikian, relasi integritas bangsa dan identitas nasional adalah saling terkait dan menguatkan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.